Dua wanita asal Indonesia bernama Sumarti Ningsih dan Seneng Mujiasih ini ditemukan tewas hampir bersamaan di salah satu kamar apartemen mewah di kawasan Wan Chai, Hong Kong. Apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka berdua? Siapa orang yang tega melakukan hal keji kepada kedua wanita itu? Himpitan ekonomi karena kurangnya lapangan kerja di Indonesia membuat Sumarti Ningsih dan juga Seneng Mujiasih nekat untuk mencari peruntungan dengan bekerja di luar negeri. Sumarti Ningsih merupakan wanita asal Cilacap, Jawa Tengah, kelahiran 22 April tahun 1991. Tak lama setelah lulus SMA, Sumarti kemudian menikah dengan pujaan hatinya. Namun pernikahan itu tak bertahan lama setelah ia ditinggalkan begitu saja oleh suaminya dalam kondisi hamil. Setelah melahirkan, Sumarti pun memutar otak agar bisa membiayai buah hati dan keluarganya. Penghasilan dari pekerjaannya menjadi petani padi juga tak cukup untuk menutup kebutuhan keluarga, terutama anaknya. Akhirnya pada tahun 2011, Sumarti Ningsih mencoba peruntungan dengan bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Hong Kong. Awalnya ia bekerja sebagai asisten rumah tangga selama 2 tahun 8 bulan sebelum akhirnya sempat pulang ke Indonesia di tahun 2013. Selama kepulangannya itu, rupanya Sumarti punya ketertarikan untuk menjadi seorang DJ. Ia kemudian mengikuti pelatihan DJ selama 5 bulan di Yogyakarta. Merasa mempunyai bekal yang cukup di dunia per-DJ-an, pada tahun 2014, Sumarti kemudian memutuskan untuk kembali berangkat ke Hong Kong dengan visa turis dan berharap mendapat pekerjaan sebagai DJ di sana. Meski begitu, ia sudah berencana untuk pulang ke Indonesia di bulan November tahun 2014. Sayangnya, hal itu tak pernah terjadi. Kisah Seneng Mujiasih tak jauh berbeda dari Sumarti. Mujiasih berasal dari Kabupaten Muna, Sulawesi Selatan. Kondisi ekonomi yang pas-pasan membuat Mujiasih menjadi TKW di Hong Kong sejak tahun 2006 lalu. Ia kemudian bekerja sebagai asisten rumah tangga selama beberapa tahun sampai akhirnya kontraknya diputus di tahun 2011. Di saat yang sama, visa pekerjaannya juga telah kadaluarsa. Hal itu membuat Mujiasih seakan hilang arah. Alih-alih pulang ke Indonesia, Mujiasih memutuskan untuk menetap di Hong Kong secara ilegal. Demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga, ia bersedia melakukan pekerjaan apapun. Selain itu, Mujiasih juga berniat untuk membeli sebuah rumah untuk ibunya dengan tabungan yang ia kumpulkan. Ia pun rela untuk tinggal di sebuah kamar kos kecil di Hong Kong. Kedua wanita ini melalui masa sulit saat berada di Hong Kong. Sumarti mengaku kepada keluarganya kalau ia bekerja di sebuah restoran. Sedangkan Mujiasih mengaku tetap bekerja sebagai asisten rumah tangga. Namun hal tersebut sempat diragukan karena visa mereka yang sudah kadaluarsa. Visa pekerja adalah dokumen wajib yang harus dilampirkan saat seorang pekerja luar negeri melamar pekerjaan. Peluang kedua wanita ini untuk melamar pekerjaan secara resmi pun menjadi semakin kecil. Akhirnya mereka melakukan pekerjaan di sebuah tempat hiburan malam yang bernama
Makati Pub and Disco. Tempat ini sangat terkenal di kalangan para ekspatriat di Hong Kong. Pasalnya tempat ini tak hanya penuh dengan segala macam hiburan malam, tapi terdapat juga banyak wanita yang menawarkan jasa untuk menemani minum minuman keras. Disinilah kedua wanita malang itu bertemu dengan seorang pria asal Inggris bernama Rurik Jatting. Rurik George Caton Jatting adalah seorang bankir asal Inggris dengan karir yang sangat cemerlang. Ia merupakan anak dari orang tua yang cukup berada. Hal itu membuat Rurik mendapatkan pendidikan yang terbaik. Setelah menyelesaikan sekolahnya, ia kuliah di Winchester College. Tak berhenti sampai di situ, Rurik juga mengenyam pendidikan di University of Cambridge yang terkenal mahal. Namun semua itu seakan terbayar tuntas saat ia lulus kuliah. Di awal karirnya, ia langsung bekerja di bank yang sudah tak asing lagi bernama Barclays Bank. Rurik juga dikenal sebagai orang yang gila bekerja. Hal itu membuatnya diterima bekerja di Bank of America, Merrill Lynch London hingga tahun 2013. Saat itu Rurik sudah menghasilkan uang sebesar 6 miliar per tahun. Saat itulah Rurik kemudian pindah ke Hong Kong. Dengan uang yang dihasilkan itu, ia bisa dengan bebas memilih hunian manapun yang ia mau. Akhirnya ia memilih kamar nomor 3109 di apartemen kawasan Wan Chai, Hong Kong. Namun di balik kesuksesannya itu, Rurik menyimpan sisi gelap dalam dirinya. Saat di Hong Kong, ia kerap mencari mangsa untuk melayani hasrat liarnya. Ia diketahui suka mengundang beberapa wanita ke apartemennya untuk melakukan hubungan beramai-ramai. Gaya hidup tersebut tak membuatnya puas diri. Pada bulan Juli 2014, Rurik jatuh cinta kepada seorang wanita bernama Ariane Guerin. Tapi hubungan itu tak bertahan lama karena Ariane mengaku tidak betah dengan gaya hidup Rurik yang suka mengajak wanita ke apartemennya. Selain itu, ketergantungannya terhadap obat-obatan terlarang dan alkohol membuat Rurik bersikap lebih agresif. Pada tanggal 26 Oktober 2014, Rurik tiba-tiba mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia kemudian memposting status di Facebooknya yang menyatakan bahwa ia akan memulai sesuatu yang baru. Rurik juga menambahkan kata, langkah pertama selalu menjadi yang tersulit. Selain itu, Rurik juga mengganti isi pesan balasan otomatis di emailnya dengan kalimat yang aneh. Dalam email tersebut, ia mengaku kalau ia merupakan psikopat. Tak lama setelah pengunduran dirinya, dua wanita dilaporkan menghilang. Mereka adalah Sumarti Ningsih dan Seneng Mujiasih. Pada bulan November 2014, kepolisian Wan Chan menerima telepon dari Rurik Jatting. Dengan kalem ia meminta agar kepolisian segera menginvestigasi apartemennya. Rurik menambahkan bahwa telah terjadi kejadian buruk di sana. Saat tiba, kepolisian menemukan sebuah pisau, mainan untuk kebutuhan seksual, serta kokain dalam jumlah besar. Kengerian tak berhenti di situ. Polisi menemukan Mujiasih di ruang tengah dengan kondisi berlumuran darah tak sadarkan diri. Saat itu ia diketahui masih hidup, namun Mujiasih dinyatakan meninggal sebelum bantuan medis datang. Rurik pun langsung ditangkap di tempat. Setelah penangkapan itu, pihak kepolisian melanjutkan investigasi di apartemen Rurik.
Setelah 8 jam, mereka menemukan jasad Sumarti Ningsih di dalam sebuah koper dengan kondisi yang sudah membusuk. Selain itu, polisi juga membawa handphone dari Rurik yang menyimpan ribuan foto dan video saat ia membunuh kedua wanita tersebut. Kasus ini pun menjadi perhatian masyarakat Hong Kong, Indonesia, bahkan dunia karena detail pembunuhan brutal yang dilakukan oleh seorang ekspatriat. Pengadilan dimulai pada tanggal 10 November 2014. Jaksa penuntut mendakwa Rurik Jating atas pembunuhan Sumarti dan Mujiasih. Walau mengaku telah membunuh para korban, Rurik tetap mengaku tidak bersalah atas kasus ini. Pihak jaksa kemudian memeriksa kondisi kejiwaan dari Rurik Jating dan menemukan bahwa Rurik menderita narcissistic personality disorder, kondisi di mana ia merasa dirinya lebih penting dari orang lain. Ia juga memiliki sifat haus pujian dari orang lain, namun memiliki empati yang rendah terhadap orang lain. Dengan kondisi tersebut, Rurik Jating masih dinyatakan layak untuk diadili. Di pengadilan lanjutan, Rurik menjelaskan bagaimana ia bertemu dengan kedua wanita itu. Ia bertemu dengan Sumarti pertama kali di hotel dekat tempat tinggalnya saat Rurik mengadakan pesta kokain dengan para wanita panggilan. Pertemuan kedua terjadi pada 27 Oktober 2014 saat Rurik menawarkan uang sebesar $10.000 Hong Kong untuk menemaninya semalam di apartemennya. Sayangnya hari itu merupakan awal dari rentetan penyiksaan kepada Sumarti. Di tanggal 31 Oktober 2014, terlihat Rurik keluar dari gedung apartemennya dan kembali dengan tas yang membawa beberapa peralatan. Ia menaruh tas dan peralatannya, lalu keluar menuju ke Makati Pub and Disco untuk berburu korban selanjutnya. Di saat itu Rurik melihat Mujiasih dan memancingnya untuk datang ke apartemennya. Tak sampai 1 jam kemudian, Mujiasih sudah tidak bernyawa. Akhirnya pada 8 November 2016, Rurik divonis bersalah atas pembunuhan Sumarti Ningsih dan Senang Mujiasih. Rurik dihukum penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Di bulan Agustus 2018, Pengadilan Tinggi menolak usaha banding dari Rurik Jating. Ia kemudian dipindahkan ke penjara Stanley Hong Kong dengan keamanan maksimal. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel House.